saya ingin meralat ketelanjuran saya yang membuat masyarakat Singkil tersinggung, juga masyarakat Hulu Salam. Bulan Ramadan di minggu kedua saya menyebutkan Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang asli kuburannya di Banda Aceh, di Syah Kuala, bukan di Singkil. Di Singkil itu palsu. Ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Aceh. Tetapi masyarakat di Singkil dan masyarakat di Hulu Salam tentu tersinggung dengan ceramah saya ini. Saya yang penting persatuan dan persaudaraan. Jadi ada 3 hal saya klarifikasi dan saya cabut ucapan saya itu demi kita tetap bersaudara, ya. Yang pertama saya katakan makam di Singkil itu palsu. Pagi ini saya cabut makam Syekh Abdul Rauf di Singkil tidak palsu. Makam ulama juga. Barangkali bukan Syekh Abdul Rauf yang di Kuala. Jadi ada 2 Syekh Abdul Rauf barangkali, ya. Di Singkil juga ada seorang Syekh Abdul Rauf, maka makamnya di Singkil. Nah, walaupun fatwa Majelis Ulama Aceh di zaman Profesor Ali Hashimi dan ketua komisi fatwanya Profesor Ismail Muhammad Syah menjadi seminar. Waktu itu ada seminar, saya juga peserta seminar tahun 80-an. Makam Syekh Kuala menurut fatwa Majelis Ulama yang aslinya makam Syekh Abdul Rauf adalah di Kuala Aceh, Banda Aceh. Tapi demi menjaga ukhuwah kita, saya mencabut ucapan saya bahwa yang di Singkil juga makam asli, bukan palsu. Itu satu, saya sudah ralat. Yang kedua, saya juga ralat, ya. Jadi bukan berhala. Saya juga menyebut dalam ceramah saya bulan Ramadan, kalau kita berziarah ke makam palsu sama dengan kita seperti menyembah berhala. Sebenarnya itu bukan fatwa saya, itu fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga fatwa ulama-ulama yang lain, juga ulama Indonesia. Tetapi saya berlapang dada, saya bertanggung jawab demi masyarakat Singkil dan masyarakat kota Babu Salam. Saya juga cabut kalimat itu. Berziarah ke makam yang ada di Singkil, berziarah yang sah, yang diterima juga oleh Allah, bukan berhala, bukan berhala. Jadi ini supaya kita tidak pecah, tidak pecah. Yang ketiga, saya juga mencabut ucapan saya, syekh-syekh tarikat yang mengatakan Syekh Abdul Rauf Syah Kuala sudah pindah ke Singkil tahun 80-an karena tidak mau lagi di Banda Aceh, karena di Banda Aceh masih karena di Banda Aceh banyak sekali maksiat, tapi dimimpikan kepada syekh tarikat dari Pariaman bahwa Syekh Abdul Rauf tidak bisa lagi di Banda Aceh, sekarang sudah pindah ke Singkil. Ini pun kita benarkan saja, silakan ziarah ke makam di Singkil. Mudah-mudahan juga Allah menerima ziarah itu, doa-doa
tokoh-tokoh tarekat juga diterima oleh Allah SWT. Jadi ceramah ini tujuan saya untuk kita saling memaafkan. Saya senang berani ke Singkil, bertemu dengan ulama-ulama di Singkil, tokoh-tokoh adat di Singkil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah tempat kita meminta baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selanjutnya yang saya hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tamu-tamu kami dari luar kota yang salat di Masjid Raya Baitur Rahman pagi ini, juga kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, kepada seluruh pendengar radio, YouTube di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada dua channel yang pagi ini menyiarkan dan merekam dakwah kita. Yang pertama yang tak asing lagi, Gibraltar Channel milik Haji Iwa, dan pagi ini juga ada IDF Motivator Channel milik Pak Budi. Mudah-mudahan keduanya mendapat pahala yang besar, yang banyak, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili, riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa menunjuki kebajikan kepada orang lain, lalu orang lain mengamalkannya dan menyiarkannya, pahalanya sama diberikan oleh Allah. Jadi seorang guru, seorang penceramah, seorang YouTuber, seorang pemilik radio, TV, semua akan mendapat pahala yang besar, insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan memperdalam sedikit tentang Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sekaligus saya ingin meralat ketelanjuran saya yang membuat masyarakat Singkil tersinggung, juga masyarakat Hulu Salam. Bulan Ramadan di minggu kedua saya menyebutkan Syekh Abdul Rauf Asingkili yang asli kuburannya di Banda Aceh, di Syekh Kuala, bukan di Singkil. Di Singkil itu palsu. Ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Aceh. Tetapi masyarakat di Singkil dan masyarakat di Hulu Salam tentu tersinggung dengan ceramah saya ini. Saya yang penting persatuan dan persaudaraan. Jadi ada tiga hal saya klarifikasi dan saya cabut ucapan saya itu demi kita tetap bersaudara. Ya. Yang pertama saya katakan
makam di Singkil itu palsu. Pagi ini saya cabut makam Syekh Abdul Rauf di Singkil tidak palsu. Makam ulama juga. Barangkali bukan Syekh Abdul Rauf yang di Kuala. Jadi ada dua Syekh Abdul Rauf barangkali, ya. Di Singkil juga ada seorang Syekh Abdul Rauf, maka makamnya di Singkil. Nah, walaupun fatwa Majelis Ulama Aceh di zaman Profesor Ali Hashimi dan Ketua Komisi Fatwanya Profesor Ismail Muhammad Shah menjadi seminar. Waktu itu ada seminar, saya juga peserta seminar tahun 80-an. Makam Syekh Kuala menurut fatwa Majelis Ulama yang aslinya makam Syekh Abdul Rauf adalah di Kuala Aceh, Banda Aceh. Tapi demi menjaga ukhuwah kita, saya mencabut ucapan saya bahwa yang di Singkil juga makam asli, bukan palsu. Itu satu, saya sudah ralat. Yang kedua, saya juga ralat, ya. Jadi bukan berhala. Saya juga menyebut dalam ceramah saya bulan Ramadan, kalau kita berziarah ke makam palsu sama dengan kita seperti menyembah berhala. Sebenarnya itu bukan fatwa saya, itu fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga fatwa ulama-ulama yang lain, juga ulama Indonesia. Tetapi saya berlapang dada, saya bertanggung jawab demi masyarakat Singkil dan masyarakat Kota Babu Salam. Saya juga cabut kalimat itu. Berziarah ke makam yang ada di Singkil, berziarah yang sah, yang diterima juga oleh Allah, bukan berhala, bukan berhala. Jadi ini supaya kita tidak pecah, tidak pecah. Yang ketiga, saya juga mencabut ucapan saya, syekh-syekh tarikat yang mengatakan Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala sudah pindah ke Singkil tahun 80-an karena tidak mau lagi di Banda Aceh, karena di Banda Aceh masih karena di Banda Aceh banyak sekali maksiat, tapi dimimpikan kepada syekh tarikat dari Pariaman bahwa Syekh Abdul Rauf tidak bisa lagi di Banda Aceh, sekarang sudah pindah ke Singkil. Ini pun kita benarkan saja, silakan ziarah ke makam di Singkil. Mudah-mudahan juga Allah menerima ziarah itu. Doa-doa tokoh-tokoh tarikat juga diterima oleh Allah SWT. Jadi ceramah ini tujuan saya untuk kita saling memaafkan. Saya senang berani ke Singkil, bertemu dengan ulama-ulama di Singkil, tokoh-tokoh adat di Singkil, mahasiswa-mahasiswa saya. Kalau saya pikir 27 tahun saya dosen sejarah Islam di UIN, 27 tahun. Dan saya asisten langsung dari Profesor Ali Hashmi. Ada saksi-saksinya, murid-murid saya. Saya pikir di Aceh Singkil dan Sebulu Salam barangkali ada 500 orang. Seluruh Aceh mungkin ada 3.000 orang. Murid-murid saya, mahasiswa saya yang sekarang sudah menjadi guru MAN, guru SMA, guru MSen, guru SMP barangkali mereka. Jadi anak-anakku gitu kan, itu kan mahasiswa saya. Ajarkan apa yang saya ajarkan.
karena kita diajarkan oleh Profesor Ali Hashimi. Kalau saya ralat ini demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Kalian ajarkan fatwa Majelis Ulama itu tidak bisa dicabut. Menurut fatwa Majelis Ulama Aceh, zaman dulu MUI namanya, Majelis Ulama Indonesia Aceh, zaman Profesor Hashimi. Yang merubah menjadi MPU itu juga saya. Terus terang saja, waktu Profesor Muslim Ibrahim ketua MUI, kita bentuk panitia, kita robah, kita kembali kepada MPU. Sebelum ada MUI, masa awal-awal merdeka namanya MPU. Ketuanya Tengku Abdullah Ujung Rimba. Jadi kita kembali kepada nama dulu MPU, walaupun Indonesia tetap menggunakan MUI. Waktu itu saya pengurus MUI, pengurus MPU, saya salah seorang sekretaris. Ini sejarah. Ya. Jadi kepada masyarakat Singkil, tentu yang tidak sependapat dengan kami, masyarakat Sebulu Salam yang tidak sependapat dengan kami, saya sudah meralatnya karena Allah juga, karena demi ukhuwah Islamiyah kita. Jadi terima kasih kepada yang mendukung saya. Misalnya ketua adat Singkil mendukung pendapat saya, ulama MPU Singkil mendukung pendapat saya, pengacara Syamsul Bari Esa mendukung pendapat saya, Ketua Majelis Ulama Banda Aceh mendukung pendapat saya, tapi saya tidak mau membenarkan diri saya sendiri, tapi saya juga menghargai masyarakat Singkil yang berbeda pendapat dengan saya. Saya juga menghargai masyarakat Sebulu Salam. Saya tadi bertemu dengan tokoh-tokoh anggota DPR di rumah Bapak Muslim Ayub, anggota DPR pusat, ya. Saya dipercaya mempersetuju putranya, karena hari ini di Kitan saya sebagai ketua adat Aceh persetuju putra beliau ada di Malang. Saya berbahagia sekali ketemu tokoh-tokoh dari Singkil dan Sebulu Salam, juga tokoh-tokoh dari Kota Cane, semua memaafkan saya dan kata mereka cukup baik Ustadz Amir Hamzah kalau mau diralat 3 hal. Yang pertama, yang disingkil itu bukan palsu tapi makam asli, ya. Karena menurut sejarah sudah kepercayaan sejak dulu orang-orang disingkil itu makam asli Syah Kuala. Gitu. Jadi saya sudah ralat, saya sudah mendukung, membenarkan itu. Jadi bukan palsu. Yang kedua, saya sudah mencabut ucapan saya, makam palsu itu berhala. Jadi bukan berhala. Silakan berdoa di sana. Itu sudah saya ralat juga. Yang ketiga, orang-orang yang berziarah dari Pariaman, syekh-syekh tarikat juga tidak sesat. Mereka juga punya guru-gurunya. Punya guru-gurunya juga, ya. Tidak sesat. Silakan berziarah ke Singkil. Tapi saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Sekretaris Umum Abuya Profesor Muhyiddin Wali 7 tahun. Sampai beliau wafat, meninggal dunia. Organisasi apa? Jam'iyah Al-Waliyah, organisasi Tarikat Naqsyabandiyah Abu Muda Wali Labuhan Haji. Saya orang nomor 2 di tarikat itu. Sekretaris Umum. Jadi kalau saya katakan, misalnya yang dari Pariaman itu saya bilang menyimpang,
itu bukan ucapan saya, tapi fatwa Majelis Ulama Aceh. Kata Majelis Ulama Aceh, Tarikat Naqsabandiyah yang muktabarah di Aceh hanya satu, Tarikat Abu Mudawali Al-Khalidi, Tengku Syekh Mudawali Al-Khalidi di Labuhan Haji. Ada yang lain, Tarikat Naqsabandiyah yang beredar di Aceh, Qadirun Yahya di mana Aceh ini, juga di Langsa. Itu menurut Majelis Ulama Aceh itu sesat. Juga di luar muktabarah yang tadi, yang datang dari Padang. Ini kan jadi masalah lagi. Ini nanti diprotes lagi. Jadi saya ralat kembali. Saya tidak menyelesaikannya. Saya pribadi tidak menyelesaikannya. Silakan saudara-saudara kami dari Minangkabau atau dari Singkil berziarah ke makam di Singkil. Saya Ustaz Amir Hamzah, saya dosen sejarah Islam, bukan dosen sembarangan. Kumlot saya lulus sejarah Islam, kumlot, dan 27 tahun saya jadi dosen. Saya keluar dari dosen karena saya terpilih menjadi anggota DPRA. Itu sejarah saya. Dan saya sudah membawa makalah tentang Syekh Abdul Rauf. Yang pertama di Johor, yang kedua di Malaka, yang ketiga di Luk Semawe, yang keempat di Sabang. Tidak ada yang protes karena berdasarkan rujukan kitab-kitab, buku-buku. Jadi bukan dongeng yang saya sampaikan. Nah, ini bukan takabur, memperkenalkan diri. Jangan dianggap so Amir Hamzahnya puyak pegah yang gengker. Tentu ada dasarnya, ada muraji'nya, ada buku pegangan. Terakhir kembali saya ucapkan mohon maaf ya. Saya meralat, saya tidak ingin tersinggung saudara-saudara saya yang ada di Singkil, yang ada di Sepuluh Salam, bapak-bapak, ulama, tokoh adat, tokoh politik, semuanya yang ada di Singkil adalah saudara kita, saudara kami. Kita sama-sama umat Islam, sama-sama di Serambi Mekah. Kita sama-sama mencintai Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala, ulama besar kita. Tidak ada perbedaan dengan saya, tidak ada. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Singkil. Terakhir, ralatnya memang panjang tadi kan, sudah jelas. Terakhir kita ingin kembali mengingatkan bahwa Syekh Abdul Rauf nama aslinya Syekh Aminuddin Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili As-Syafi'i. Itu nama lengkapnya. Yang kita kenal dengan Syekh Abdul Rauf Singkil. Beliau adalah ulama besar Aceh dan yang paling besar menurut guru saya, Profesor Ali Hashimi. Kenapa? Ada 4 ulama besar, tapi Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini yang terbesar. Yang pertama ulama besar Aceh adalah Syekh Hamzah Fansuri. Itu juga orang Singkil, orang Pansur juga. Pansur itu Barus, sekarang masuk Sumatera Utara. Tapi di zaman dulu Pansur itu wilayah Aceh. Jadi Barus itu wilayah Aceh zaman dulu. Dari mana asal usulnya Hamzah Fansuri? Sama dengan Syekh Abdul Rauf, keturunan mereka dari Persia, Iran sekarang. Mazhab mereka Syafi'i, bukan
bukan Syiah, mazhab Syafi'i. Jadi Hamzah Pansuri kemudian hidup di Banda Aceh, berkeliling seluruh dunia. Dari Singkil, Hamzah Pansuri pergi ke Banda Aceh, dari Banda Aceh pergi ke Jawa, dari Jawa pergi ke Semenanjung Malaysia, dari Semenanjung Malaysia ke Mekah, ke Madinah naik haji, kemudian ke Thailand Selatan, Patani, kemudian beliau pergi ke Palestina, Syekh Hamzah Pansuri, ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang, kemudian kembali ke Singkil dan makamnya di Singkil, di Oboh, Singkil, Sebulu Salam sekarang kalau nggak salah saya. Ini yang saya tahu sebagai dosen sejarah, dan tidak benar Hamzah Pansuri kuburannya di Banda Aceh ini. Ini khilafiyah lagi, nanti orang marah lagi sama saya. Sedangkan Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala bersaudara, adik sepupunya Hamzah Pansuri. Ayah mereka adik abang. Ini ulama besar yang luar biasa. Di sudut mana Syekh Abdul Rauf lebih unggul? Yang pertama, Syekh Abdul Rauf ini pengarang 60 kitab Jawi. Sedangkan Hamzah Pansuri sangat sedikit karangannya. Syekh Abdul Rauf yang paling unggul dan yang paling lama di Mekah adalah Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf di Mekah ada dua pendapat. Pendapat pertama 18 tahun di Mekah. Tapi ada pendapat dari Abdullah Sarir, sejarawan Malaysia, Syekh Abdul Rauf di Mekah 22 tahun. Menurut Profesor Ali Hashimi 18 tahun di Mekah. Sangat alim Syekh Abdul Rauf Asingkili ini, sangat alim. Beliau orang pertama yang mengarang tafsir Baidawi. Nama tafsir Baidawi diambil dari Syekh Baidawi, pengarang tafsir, keturunan orang Persia juga Syekh Baidawi ini. Tapi di dalam bahasa Syekh Kuala dikasih nama lain, Tarjuman Mustafid, itu namanya, Tarjuman Mustafid. Nah, itu tafsir bahasa Melayu pertama, sampai sekarang masih dicetak dan digunakan oleh seluruh negara-negara Melayu yang berbahasa Melayu, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, Patani Selatan, juga di Cape Town, Afrika, orang Melayu di sana semuanya menggunakan tafsir ini. Di Mesir Raya dulu Abu Madinah juga mengajar tafsir Baidawi, kemudian dilanjutkan oleh Abu Syukuri Pango, tafsir Syekh Kuala. Abu Ya Habibi itu anak guru saya, anak Profesor Muhyiddin Wali, sekarang juga mengajarkan tafsir Baidawi di dayahnya. Nah, ini sejarahnya. Dan murid-murid dari Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala juga sangat alim. 3 saya perkenalkan sekarang, setelah itu kita tutup. Yang pertama yang paling hebat adalah namanya Syekh Daud Rumi. Syekh Daud Rumi makamnya di Kampung Mulia. Boleh berziarah ke sana. Di Kampung Mulia. Syekh Daud Rumi ini bukan orang Aceh. Orang Rumi. Rumi itu Turki.
Dari Turki datang ke Banda Aceh belajar dari Syekh Abdul Rauf. Coba bayangkan. Dan beliau mengarang kitab yang kita baca sejak kecil. Kitab Masail al-Muhtadi. Masih ingat kan? Soal jika ditanyai orang kita berapa perkara rukun iman itu, jawab bahwa rukun imam itu 6 perkara. Pertama, amantu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, amantu bir rasul, kan gitu, dan seterusnya. Nanti ditanya lagi soal jika ditanyai orang kita berapa perkara rukun Islam itu, jawab bahwa rukun Islam itu 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat, dan seterusnya. Inilah karya Syekh Daud Rumi, di Kampung Mulia makamnya. Tapi ada yang lebih besar jasa Syekh Daud Rumi. Kalau di Malaysia dikenal dengan Baba Rumi. Jadi datang ulama-ulama Malaysia, saya bawa ke sana, menangis-nangis di situ. Karena kitab itu juga, kitab Masailah ini juga digunakan di Malaysia. Jadi yang paling besar jasa Syekh Daud Rumi, Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf yang Asingkili tadi meninggal dunia setelah menulis tafsir 20 juz. Jadi tafsir Badawi itu sudah ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Syahwala, itu 20 juz. Kemudian beliau wafat. Dilanjutkan oleh Syekh Daud Rumi, muridnya, 10 juz lagi. Maka 30 juz. Itu murid membantu guru. Itu hal yang biasa di dalam dunia ilmu pengetahuan. Bukan hanya ini. Jadi tafsir Jalalain itu dikarang oleh murid dan guru. 20 juz dikarang oleh gurunya, dilanjutkan oleh muridnya sampai 30 juz juga. Kebetulan kedua pengarang itu namanya Jalaluddin. Itu Jalalain, 2 Jalaluddin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya merasa tidak enak dengan masyarakat Singkil dan masyarakat Sebulu Salam, seolah-olah saya berdusta. Demi Allah saya tidak berdusta. Demi Allah saya mencintai ulama besar itu. Guru saya bercerita ketika beliau, jadi yang mendirikan Universitas Syahkuala itu Profesor Ali Hashmi. Di zaman beliau jadi gubernur, beliau membuat seminar. Siapa kita kasih nama? Ada yang memberi saran Nuruddin Naraniri namanya, atau macam-macam lah ulama-ulama besar itu. Tapi Profesor Ali Hashmi memilih Syekh Abdul Rauf Asingkili, atau setelah beliau wafat dikebumikan di Kuala, maka namanya Syekh Kuala. Diambillah nama Syekh Kuala itu menjadi universitas pertama, universitas negeri di Aceh. Itu sekarang disebut dengan Universitas Syekh Kuala, atau disingkat dengan apa? USK, USK. Jadi terakhir kembali saya mohon maaf kepada masyarakat Singkil dengan klarifikasi ini. Mudah-mudahan masyarakat Singkil tidak lagi membenci saya, tidak lagi marah sama saya. Masyarakat Singkil adalah saudara-saudara kita semua, saudara saya. Mohon diperbanyak maaf. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.